Yes. Yes, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, 3MRK6 akan mempresentasikan tentang kayu glulap atau glued laminate timber. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan kelompok saya. Saya sendiri yaitu M. Jovansyah Istiqlal, absen 13, dan ada Adila Zaidayanti, absen 1, Hidayah Mimsa Alfaini Zulfikar, absen 11, dan yang terakhir M. Faiz Yoroyan, absen 15. Next. Topik bahasan dalam kayu glulam ini yang pertama deskripsi kayu glulam, yang kedua sejarah kayu glulam, yang ketiga latar belakang dari pembuatan kayu glulam, yang keempat pembuatan kayu glulam, yang kelima keuntungan dan kekurangannya, dan yang terakhir penggunaan kayu glulam. Next. Dan untuk yang pertama deskripsi kayu glulam. Kayu laminasi atau yang dikenal dengan glulam, glued laminate timber, merupakan salah satu produk kayu rekayasa tertua. Bagian standar dari kayu glulam adalah kayu akasia. Karena kayu akasia merupakan kayu kelas 2 dalam hal keawetan, maka kayu glulam ini otomatis tergolong dalam kelas 2. Next. Apa itu kayu glulam? Glulam adalah sebuah teknik penggabungan dua atau lebih kayu potongan yang direkatkan dengan arah sejajar serat satu sama lain. Teori dari Modi et al. Tahun 1999. Untuk yang 2003, Serrano mengatakan bahwa pada dasarnya balok laminasi adalah produk yang dihasilkan dengan menyusun sejumlah papan atau lamina di atas satu dengan yang lainnya dan merekatkannya sehingga membentuk penampang balok yang diinginkan. Next. Untuk yang selanjutnya, balok laminasi. Balok laminasi ada dua, horizontal dan vertikal. Balok laminasi horizontal didesain untuk menahan beban lentur arah tegak lurus lebar permukaan papan lapisan. Sedangkan balok laminasi vertikal adalah balok laminasi yang didesain untuk menahan beban lentur yang berarah sejajar bidang lebar papan lapisan. Oke. Next. Kayu glulam bisa menjadi alternatif bagi kita yang ingin memiliki bangunan yang natural, namun tetap kuat, murah meriah, dan menarik. Karena glulam bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Jenis kayu ini sangat tahan lama dan tahan lembab, mampu menghasilkan potongan besar dan bentuk yang unik. Oke, untuk sejarah kayu glulam akan dijelaskan oleh Adila Zaidayanti. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah sejarah kayu glulam. Sejarah balok glulam ini pertama kali digunakan di Weimar, Jerman pada tahun 1872 oleh Otto Hetzer yang mendirikan pabrik penggergajian uap dan pertukangan kayu di Kohlstrasse. Portal glulam pertama kali tersusun dari beberapa laminasi horizontal yang terikat di bawah tekanan. Ini merupakan standarisasi dari glulam horizontal pada tahun 1906. Dan pada tahun 1909, konsultan teknik Swiss, Turner dan Coppard membeli izin untuk menggunakan paten Hetzer dan menggunakan glulam di sejumlah proyek. Teknologi glulam tersebut tiba di Amerika Utara pada tahun 1934 ketika Max Hanich yang telah bekerja dengan Hetzer pada pergantian abad dan membentuk perusahaan struktur unit di Pestigo untuk memproduksi kayu laminasi struktural terpaku. Selanjutnya latar belakang dari kayu glulam. Kayu itu punya keterbatasan sebagai material konstruksi, di mana dimensi kayu terbatas dan tidak sefleksibel beton atau baja. Oleh karena itu, dibuatlah kayu glulam dengan memanfaatkan kayu-kayu yang bermutu rendah dan kayu-kayu yang berukuran kecil untuk memperoleh bentuk, ukuran, dan kekuatan yang diinginkan, sehingga tidak membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk mendapatkan dimensi yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin. Oke, baik. Untuk pembuatan kayu glulam, next. Proses pembuatan kayu glulam. Yang pertama adalah pembuatan lamina. Yang kedua adalah pengeringan kayunya dan pemilihannya. Yang ketiga, penyambungan ujung lamina.
yang keempat perekatan permukaan, yang kelima finishing. Oke, next. Ini adalah proses untuk pembuatannya. Next. Untuk pembuatannya, yang pertama adalah pembuatan lamina. Pembuatan lamina, kayu yang akan digunakan untuk pembuatan lamina dipotong menurut ukuran yang telah ditentukan atau standar yang dipakai sebagai contoh ukuran standar. Tebal lamina adalah 3,8 cm dan 1,9 cm dengan ukuran lebar yang lebih bervariasi. Next. Ini ukurannya. Yang kedua, pengeringan dan pemilahan. Laminat perlu dikeringkan untuk meminimalkan perubahan dimensi dan meningkatkan sifat-sifat strukturnya. Biasanya dilakukan dengan pengeringan di dalam kilang. Ini contohnya pengeringan di dalam kilang ini atau ini. Kebanyakan pabrik menggunakan lamina dengan kadar air 12% atau sedikit lebih rendah. Untuk pemilihan kayu ada dua tipe pemilihan yang digunakan untuk lamina, yaitu pemilihan visual dan penilaian E. Next. Yang ketiga, penyambungan ujung lamina. Sambungan ujung yang umum adalah finger joint dengan panjang kira-kira 28 mm. Panjang ini 28 mm atau 1,1 inci. Bentuk-bentuk lain dapat digunakan asalkan memenuhi persyaratan ketentuan spesifik dan daya tahan Modi et al. Next. Yang keempat, perekatan permukaan. Pertama, lamina harus diketam pada kedua permukaan lebarnya sebelum proses perekatan untuk memperoleh permukaan yang bersih, sejajar, dan dapat direkatkan. Perekatan kemudian dilaburkan dengan menggunakan glued extrude. Contohnya seperti ini. Lamina kemudian disusun ke dalam bentuk yang ditentukan setelah perekatan mencapai masa tunggu. Yang tepat selanjutnya diberikan tekanan. Ini diberikan tekanan agar lamina ini bisa menyatu. Setelah proses perekatan, permukaan selesai, perekat diharapkan mencapai 90% atau lebih kekuatan ikatnya. Selama beberapa hari, pematangan selanjutnya tetapi tidak yang jauh lebih rendah. Next. Macam-macam perekatan. Nomor 4, perekatan. Perekatan yang digunakan dalam pembuatan balok laminasi harus memenuhi persyaratan untuk memakai pada kondisi kering. Persyaratannya adalah kadar lebih besar dari 16%. Fick menyatakan bahwa perekatan yang dapat digunakan untuk keperluan struktur eksterior adalah phenol formaldehyde, resorsional formaldehyde, phenol resorsional, isocyanate, and melamine formaldehyde. Next. Yang kelima, yang terakhir. Setelah barok laminasi dikeluarkan dari sistem pengempaan, permukaan lebar diketam, menghilangkan perekatan yang keluar antara lamina yang berdekatan dengan meratakan sisi lamina agar balok laminasi yang telah selesai sedikit lebih kecil daripada ukuran nominal laminanya. Dua permukaan lainnya dapat diketam atau diamplas menggunakan peralatan yang mudah dipindahkan. Contoh dari
contoh dari finishing tersebut adalah ini diketam, ini juga bisa diketam, ini diketam tujuannya supaya menghilangkan bercak-bercak lem yang ada di sini. Oke, baik, next. Selanjutnya keuntungan akan dijelaskan oleh M. Faiz. Ya, untuk keuntungan dan kekurangan kayu gulam. Next. Keuntungan. Yang pertama, dimensi. Memungkinkan untuk menyesuaikan kualitas laminasi dengan tingkat ketegangan yang diinginkan dan meningkatkan akurasi dimensi dan stabilitas bentuk. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, resistensi. Mampu menahan berbagai bahan kimia. Ini juga menolak transformasi yang disebabkan oleh kelembapan seperti deformasi dan torsi. Yang keempat, ketahanan api yang tinggi. Yang kelima, kebutuhan untuk sambungan lebih sedikit. Yang keenam, efektif dalam penggunaan kayu berkekuatan tinggi dengan dimensi terbatas struktural yang besar dalam berbagai bentuk ukuran. Stabilitas dimensi. Gulam memiliki kelembapan 12% yang sesuai dengan kelembapan keseimbangan 20 derajat Celcius dan kelembapan relatif 65%. Kontraksi dan perilaku bengkak karena itu diminimalkan. Next. Untuk kekurangannya, jika kayu solid tersedia dalam ukuran yang diperlukan, maka proses tambahan dalam pembuatan balok laminasi akan meningkatkan biaya produksinya melebihi kayu gergajian. Kedua, pembuatan balok laminasi memerlukan peralatan khusus, perekat, fasilitas pabrik, dan keahlian yang dalam pembuatannya dibandingkan bila memproduksi kayu gergajian. Semua tahap dalam proses pembuatan memerlukan perhatian untuk menjamin produk akhir yang berkualitas tinggi. Faktor yang harus dipertimbangkan di awal dalam desain balok laminasi berukuran besar, lurus, atau melengkung adalah penanganan dan pengapalan. Next. Nah, selanjutnya penggunaan kayu gulam. Next. Penggunaan kayu gulam yang pertama, bangunan komersil dan rumah sebagai balok persegi, balok hubungan dan lengkung, kuda-kuda, balok untuk konstruksi rumah, bangunan kayu bertingkat, lengkungan, kubah, dan tiang konstruksi. Yang kedua, jembatan untuk bagian-bagian dari struktur bagian atas balok penopang dan decking. Yang ketiga, penggunaan struktur lain untuk tiang transmisi listrik, tonggak listrik, dan penggunaan lain untuk memenuhi persyaratan ukuran dan bentuk yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan tiang kayu konvensional. Next. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis piye iki, Barno? Di stop ya? Stop, pause, stop.